Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang santai bersama Bang Denny. Bang Andre. Ya, nah bang. Wis. Bang Denny selalu ditemanin teman setia Bang Denny, Bang Andre. Bang Andre. Bang. Gimana kalau kita ceritain perjalanan kita pada saat di Rinjani, Cak, betul Bang? Rinjani apa Agung? Menurutku sih Agung bang, gue udah bawa foto-fotonya nih bang. Wih, udah dibawa, udah disiapin kan? Udah. Kalau di Agung, tahu kan Bang, begitu gue masuk di Pura Besakih, kita mau naik langsung tuh kan. Nah, gue paling ingat pada saat gue ngecamp di depan tenda itu pohon gede dan gue pikir itu leak Bang. Lu gue bangun-bangun deh. Bre. Nah, gimana tuh Bang perasaannya Bang? Kalau gue sih perasaannya sampai saat sekarang pengalaman yang nggak gue lupain sih Bang. Iya bang, dari Agung tuh berasa bang bisnisnya, maksud gue tuh ya Gunung Agung udah tau sendiri bang. Betul. Dan inget nggak yang naik ada siapa aja di situ? Nggak ada kan? Yang karena pada saat itu tim kita turun dari Rinjani, dia langsung jalan-jalan. Dia jalan-jalan ke Bali, kita hanya berempat, saya, Bang Andri, Mbak Lina, dan satu lagi Mas Munif dari Pekalongan tuh. Hanya berempat kita sampai di Pura Besakih. Lewat jalur mana Bang? Nah, ya itu Pak Besakih, desanya apa ya? Gue lupa namanya. Ya begitulah pokoknya desanya itu. Datang Karangasem ya? Karangasem, benar Karangasem. Disambut dengan olongan anjing begitu banyak, jam 11:30 malam, hampir jam 12 itu Bang ya? Ya jam 12 lewat, setengah satuan lagi. Setengah satu tuh Bang. Boleh dong Bang, ceritain spill dikit-dikit itu Bang. Iya Bang, waktu pas, ya gue ingetnya kan, pas pada saat naik Agung itu, nggak ada pendaki lain. Hanya kita doang tuh ya? Ya kan, begitu sampai Besakih, turun dari mobil, nggak ada sambutan, ternyata yang nyambut kita itu cuma hanya anjing. Nggak 1-2, mungkin anjingnya sekitar 8 atau 9 anjing. Ya kita hampir dikepung kayak begitu sih ya. Terus juga kita nggak ada tempat yang mau kita datangin siapa. Kita nengok kiri kanan, tapi ada warung buka, dan anehnya warung kita buka itu orangnya nggak keluar. Iya. Benar nggak? Ingat nggak Bang? Pada saat kita ngambil di situ, kita mau bayar di akhirnya warung itu disediakan untuk para pendatang atau tamu di Bali kali ya Bang ya. Monggo silakan ngambil, besok pagi baru kita bayar ya Bang ya. Akhirnya kita gini tuh Bang, kayak di pos ronda gitu. Pos ronda, ya untung ada pos ronda. Kalau nggak ada pos ronda nggak tahu. Nggak tahu juga tuh Bang. Pos ronda malam udah nggak kepake tuh. Benar. Belakangnya kan growak. Kita benar. ganjil carrier. Udah kita tidur. Nah besoknya baru kita langsung lanjut tuh. Begitu kita naik kan, gua pakai celana pendek tuh. Iya. Orang dipanggil kan. Iya benar. Karena kita ngelewatin jalur pura peribadatan Pura Besakih yang terbesar ya Bang. Emang Besakih itu pura terbesar di Bali ya Besakih. Iya. Tempat ritualnya orang Hindu. Jadi untuk para yang ke Bali, untuk pendaki yang melintasi lewat jalan itu, kita himbau jangan pakai celana pendek lah. Akhirnya kita di situ suruh beli Bang, nyewa sarung akhirnya kita ya. Bisa sih lewat yang jalan ada tuh sampingnya, tapi jauh. Nggak ada muter begitu tuh. Betul. Kalau ini kan langsung naik gitu kan. Iya. Terus lanjut Bang. Ya begitu pas naik, nggak lama tuh kita sempat ditawarin sama anak kecil. Ingat nggak Bang? Yang anak kecil atau di samping kita, di belakang kita, bukan di samping, atau mau naik sampai atas nggak? Kalau mau naik, iya saya temenin Mas gitu. Ngasih tahu jalurnya Bang ya? Iya, terus dia juga maksudnya menawarkan jasa. Iya. Mau nggak kita anterin nih sampai puncak. Betul. Tapi karena kita minim budgeting lah ya. Akhirnya ya kita putusin buat ini aja, buat kita sendiri aja jalan, maksudnya tanpa guide. Iya betul. Dan anehnya begitu kita naik dengan jalur berbeda, turun dengan jalur berbeda, ingat nggak Bang?
yang kita ngelewatin pos pura terakhir, nggak taunya kita nggak ngelewatin pura itu, tiba-tiba langsung ada aja langsung bertemu dengan sosok anak kecil yang tadi itu. Iya, gue lupa malah yang itu bang. Kalau lo inget yang itu ya? Iya. Kalau gue lupa Bener. tuh. Pokoknya ada anak kecil aja tuh. Udah naik tuh gue tuh. Iya. Nah nggak lama hujan tuh bang. Hujan, terus hujan. Kita itu apa? Nanti dulu pakai ponco dulu ponco tuh. Kita ponco kita apa? Kita pasang di antara pepohonan, ya bifak gitu. Bifak kecil. Akhirnya kita di situ lama nunggu hujan berhenti, kita lanjut lagi. Ternyata hujannya bang. Iya memang. Sama sekali nggak ada bonus, bayangin aja. Nggak ada bonus, nggak ada bonus. Trek abis terjal dan perlu persiapan fisik. Ngeri. Ya maksudnya bukan lumayan ngeri, lumayan top marco top. Top marco top. Fisik memang harus kuat. Bandingin gimana nggak kuat kita ya bang. Baru turun dari Semeru, kita lanjut ke Gunung Agung. Gimana tuh? Itu juga masih muda bang. Masih muda kita ya bang. Pengalaman nggak terlupakan ya bang. Malam itu kejadiannya bang, ingat nggak bang? Ingat banget. Jadi pas begitu kita habis hujan, selesai hujan itu kalau nggak salah kita hampir sejam lebih nyeduh. Setelah itu kita lanjut lagi jalan becek, akar-akaran tanah, hutannya juga masih tropis, masih hutan hujan lembab gitu. Terus kita jalan. Nah nggak lama kita harus gimana caranya kita harus ngecamp karena waktu kita ini udah kebuang. Cuma buat tempat buat ngecamp itu yang ada bang. Betul. Jadi saban kita naik terjal dikit, disangka itu benar. Pos, bukan pos ya. Bukan maksudnya tanah datar. Dan ternyata pada saat kita naik ke atas, makin lama tuh semakin terjal. Nggak ada datarnya sama sekali, coy. Benar-benar di luar dugaan, di luar ekspektasi kita ya bang. Nah, jalan lagi lanjut, ketemu lah. Tapi ketemu juga nggak memuaskan. Cuma karena kondisi udah lumayan capek, waktunya buat istirahat, udah mau menjelang maghrib juga. Adalah tempat datar, ya mungkin cuma 1,5 meter. Kiri kanannya langsung jurang habis. Kita buka tenda, nggak tahu monyet gede ini kan? Bukan monyet gede, apa sih boleh bilang? Ya pokoknya ada monyet. Beruk ya bang? Ya antara beruk sama monyet lah, pokoknya gue juga cuma satu dia doang. Ngeliatin kita lagi. Biasanya kan monyet itu bergerombolan bang. Kayak dari jani itu kan. Nah tapi ini ada satu monyet yang diem aja. Maksudnya diem tuh merhatiin kita mulu, merhatiin ke arah kita terus tuh monyet. Gue sempet takut juga bang sebenarnya sama tuh monyet. Cuma Lina bilang begini, itu ada abon. Lo lempar aja abon gitu. Ya, terus gue bilang jangan sekali-kali ngasih makan. Jangan-jangan tuh begitu malam dia malah datang pas di monyet gede itu tuh bang. Yang gue yang ketar-ketir banget gue. Iya monyetnya kan ini bang, apa namanya? Gue juga emang rada takut tuh. Itu si Lina kan bawa abon. Iya. Dilempar kan abon, kasih aja abon gitu kan. Nanti itu nyeletuk itu. Iya benar. Yang tadi gue bilang. Iya. Takutnya datang lagi malamnya ngacak-ngacak tenda kita. Iya. Ya udah akhirnya tuh monyet nggak tahu pergi kemana, tahu ngambil abon, tahu pergi, tahu kemana, tahu ya hilang aja gitu maksud gue. Yang dari ada di depan kita, tahu nggak ada tuh. Nggak ada, benar. Udah kita mah biasa kita buka tenda, gitu kan, kita keluarin alat-alat kita. Nah kita masak lah, gitu kan, kita masak, kita makan, gitu kan, kita apa namanya teh hangat, kopi hangat. Selesai kita makan sama minum ya udah kita istirahat karena besok kita harus lanjut lagi gitu. Udah waktunya udah nggak banyak gitu. Banyak. Kejadian nggak tuh bang gue? Nah begitu malam kalau nggak salah tiba-tiba lo nyolek gue bang. Lo nyolek gue bang ngaji. Oh iya. Ingat nggak lo? Iya. Ngaji. Iya itu dia makanya gue bilang. Karena di otak gue itu bang, pada saat pertama kali gue memijakan kaki di Bali itu di Gunung Agung, kan banyak pernak-pernik kayak model leak, lidah kayak gitu bang. Itu barong boleh dibilang, itu tertanam di otak gue bang. Sampai mau istirahat di akhirnya, karena kita di depan tenda,
tenda depan resleting gitu kan pohon gede tuh bang. Nah begitu pohon gede itu entah kenapa aku juga nggak tahu tuh. Ya menyerupai itu bang. Menyerupai kayak itu aja, kayak apa namanya, pernak-pernik Bali gitu. Iya. Sepucet-pucetnya banget ya. Ya itu sih bang yang paling gue takutin, makanya lu gue bilang, wah nih, Dre, cal, apa gue panggil ngaji, gue suruh ngaji kayak gitu kan bang. Ya itu emang benar-benar perasaan gue, ya nggak tahu perasaan gue apa halusinasi gue karena capek kali ya bang. Karena tenda itu kebuka sedikit dan nampaklah sosok itu bang. Lidahnya Panjang bang. Pantesan udah tiba-tiba disuruh ngaji, ada apaan ya anak, ada apaan ya anak. Ya udah, mau nggak mau gue ngaji aja, yang gue apal-apal aja lah. Gitu kan, buat apa namanya istilahnya, biar suasana tuh jadi nggak berasa apa ya, hening gitu. Ini kan ada suara pengajian, mungkin ini juga ya bang, maksudnya hati juga rada tentram gitu ya. Bener, rada tentram maksud gue. Dulu kita masih zamannya pakai Walkman, lo ngasih ke gue satu-satu tuh. Lina kan sama Munif udah tidur, Walkman kita ambil. Nah, gue satu, itu nggak mempan bang. Hawa rasa takut gue tuh lebih tinggi daripada dari Walkman itu yang gue di setel itu. Halusinasinya emang begitu dahsyat, seperti kejadian gue pada saat di Merapi itu bang. Itu loh. Iya udah tuh bang, aduh emang gue kalau gue yang gue pikir apa bang, gue ngeri itu monyet yang mau coba satu-satunya itu yang ada di depan pohon itu, pohon yang di depan tenda. Gue ngeri tuh apa namanya, monyet siluman gitu. Monyet siluman tuh dalam arti kenapa monyet tuh, gue sempat berpikir gini bang, kok cuma satu gitu. Biasa berbulan-bulan kok cuma satu, kayak boleh dibilang kayak Hanoman gitu loh bang ya. Itunya rada warnanya kan dia kemas-masan. Iya, kalau yang ini kan biasanya abu-abu ya, abu-abu gelap gitu. Ini kemas-masan putih gitu. Iya nah, ngelihat semua kita di situ. Nah itu tuh bang, gue pikir tuh apa berubah jadi gede takutnya gitu. Nah sampai saat ini pun dua teman kita itu kita belum kita pernah cerita ya bang ya, apa yang pengalaman dia pada saat di Gunung Agung ya. Nah gue perasaan gue Leak itu dan Bang Andri sendiri merasakan monyet itu begitu. Lina juga sebenarnya monyet. Gitu sama monyet, cuman kalau Lina monyet, makanya dia juga takut bang. Makanya gue disuruh apa namanya ngasih makan tuh abon biar monyetnya pergi. Gue malah balikan ya, malah gak ada rasa takut itu bang. Gue takutnya kan kok satu gitu. Jadi jangan di otak gue gitu. Pikiran udah macam-macam sih bang. Itu sih kisahnya waktu gue di Agung bang. Nah itu besok pagi sih gue aman ya. Puncak nih buktinya bang gue. Mana tuh bang? Boleh dibilang ini tahun 15. Wih, 12. Waktu di puncak Agung. Ini Bang Andri, Bang Denny, Mas Munip nih. Ini waktu di. Nih Mbak Lina nih. Tadi buka deh bang, kebet. Kebet gimana bang? Nah ini waktu di Besaki. Pura Besaki. Jadi lewat sini nih. Ini kan pakai celana pendek nih. Akhirnya kita naik nih kita nih. Gitu. Ya udah sih pengalaman. Jadi tahun berapa tuh bang? Tahun 2001 atau 2002? 2000, ya 2001 2002 ya bang. Dan lagi kejar-kejarnya, lagi getol-getolnya kita naik gunung tuh bang. Kita targetin, emang nggak ada targetnya. Awalnya kita target ke Semeru, begitu turun ke Semeru, Rinjani, 9 orang teman kita lanjut ke Bali, dia wisata, dan saya Bang Andri, Mas Munip, sama Mbak Lina, kita langsung lanjut ke Gunung Agung ya Bang. Karena kalau kita kan dengan udah keluar uang itu tanggung kalau kita nggak lanjutin naik gunung. Kalau wisata kan bisa kapan-kapan. Kalau wisata benar, kalau wisata bisa kapan aja. Tapi kalau naik gunung belum tentu bisa. Dan sampai sekarang pun udah pernah terulang lagi bang. Gunung Agung. Iya. Boleh dibilang sekarang Gunung Agung nggak perlu dinaikin lagi loh bang. Infonya bang ya. Iya. Tuh, syukur alhamdulillah. Gue, Bang Denny dan Bang Andri pernah menginjakan kakinya di Gunung Agung. Waduh.
Ya seru banget itu. Ya lumayan memang. Ayo. Terus lanjut dari Gunung Agung kita kemana tuh bang? Habis itu bang? Udah kita langsung balik ke Jakarta. Langsung balik ke Jakarta kita cerita-cerita. Wah, pengalaman yang gak pernah dilupakan. Gua ketemu dengan Barongsang. Itu Barong. Barong leak boleh dibilang. Bang Andri ketemu dengan monyet boleh dibilang Hanuman jadi-jadian kali bang. Mungkin bisa jadi. Oke, cukup sekian Sobat Denny dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga Bang Denny dapat kembali dan menghibur dengan cerita-cerita pendakian dan horor misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.